Setelah kita membahas tentang teori kebenaran dan kemudian kita juga telah membahas tentang keberadaan atau eksistensi atau wujud. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori tentang sumber pengetahuan. Posisinya di sini nih. Teori mengenai sumber pengetahuan, yang pertama itu yang terkenal seperti yang dikemukakan oleh Plato mengenai teori pengingatan kembali. Nah, bagi Plato bahwa jiwa manusia itu ada dalam bentuk berdiri sendiri terlepas dari badan sebelum badan itu ada. Nah, karena wujud jiwa itu bebas sebebas-bebasnya dari materi, ia berhubungan dengan alam ide, realitas-realitas yang bebas dari materi dan dapat mengetahuinya. Nah, ketika ia harus turun dari alam immaterial tersebut untuk bersatu dengan badan dan dikaitkannya dengan alam materi, maka semua pengetahuan yang telah diketahuinya itu dari alam-alam ide, dari alam ide dan realitas-realitas yang tetap ada atau yang abadi itu mulai terlupa. Pengetahuan itu kemudian menjadi pulih secara perlahan-lahan melalui penginderaan. Jadi teori Plato ini atau teori pengingatan kembali itu menjadi teori awal yang kita bahas. Nah, ini ada dua proposisi dari teori pengingatan kembali yang dipaparkan oleh Plato itu. Yang pertama itu jiwa sudah ada sebelum adanya badan di alam yang lebih tinggi daripada alam materi. Proposisi pertama. Terus proposisi yang kedua itu bagi Plato bahwa pengetahuan rasional tidak lain adalah pengetahuan tentang realitas-realitas yang tetap di alam yang lebih tinggi. Jadi sederhananya bagi Plato sesungguhnya kita itu telah hidup sebelum kehidupan saat ini dalam bentuk sebuah jiwa yang kemudian telah memahami mengenal semua realitas-realitas yang sudah tetap tapi di alam yang lebih tinggi. Bagi Plato itu dia istilahkan dengan archetypes. Nah, begitu jiwa kita masuk ke dalam jasad atau menyatu bersama jasad, nah disitulah kemudian semua ingatan yang pernah kita ketahui itu menjadi hilang. Hilang bukan berarti lenyap begitu saja, tapi kemudian semacam terlupa. Nah, lalu bekerjanya indrawi itu mulai terjadi proses pengingatan kembali. Nah, sehingga teori Plato ini disebut dengan teori pengingatan kembali. Yang berikut itu teori rasional. Teori rasional ini banyak dikembangkan oleh para filsafat abad modern, era modern, seperti René Descartes, kemudian Immanuel Kant. Teori rasional itu terdapat dua sumber pengetahuan atau konsepsi. Yang pertama itu adalah penginderaan atau sensasi, yang kedua itu adalah fitrah atau akal. Indra menurut teori tersebut adalah sumber pemahaman terhadap konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan sederhana. Misalnya tentang kita mengkonsepsi panas, cahaya, rasa, dan suara itu karena penginderaan kita terhadap semua faktor-faktor tersebut. Namun ia bukan satu-satunya sumber, ada juga fitrah yang mendorong munculnya sekumpulan konsepsi-konsepsi dalam akal. Yang ketiga itu kemudian ada teori empirisme. Teori empirik ini adalah upaya yang dilakukan oleh para filsuf seperti John Locke untuk mengembalikan pemahaman bahwa sumber pengetahuan itu murni hanya berasal dari
penginderaan atau hal-hal yang bisa dialami oleh indrawi, pengalaman-pengalaman dari yang bersifat indrawi. John Locke melalui bukunya Essay on Human Understanding atau esai tentang pemahaman manusia, melalui buku tersebut ia berusaha mengembalikan segala konsepsi dan ide itu kepada indera. Nah, beberapa pengikutnya atau beberapa yang kemudian mengikuti teori tersebut itu misalnya seperti David Hume itu hingga Karl Marx. Nah, jadi dalam teori empiris itu satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah indrawi. Mao Zedong menjelaskan persoalan tersebut itu dia menuliskan bahwa sumber segala pengetahuan itu tersembunyi dalam penginderaan oleh organ-organ penginderaan dalam jasmani manusia terhadap alam objektif yang mengelilinginya. Jadi langkah pertama menurut teori ini dalam proses mendapatkan pengetahuan itu adalah hubungan primer dengan lingkungan luar. Inilah tahap penginderaan. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah akumulasi. Akumulasi itu pengurutan dan pengorganisasian terhadap pengetahuan yang telah didapatkan dari persepsi-persepsi indrawi. Apa yang ditangkap oleh indera melalui hubungan primer dengan lingkungan luar itu kemudian terakumulasi dan terorganisir. Kemudian teori pengetahuan yang keempat itu disposisi. Pada teori disposisi ini terangkum dalam pembagian konsepsi-konsepsi mental menjadi dua bagian. Yang pertama itu konsepsi primer. Konsepsi primer ini menjadi dasar konseptual bagi akal manusia. Nah, menurut teori ini, konsepsi ini lahir dari persepsi indrawi secara langsung terhadap kandungan-kandungannya. Kita mengkonsepsi panas karena kita mempersepsinya dengan perabaan, mengkonsepsi warna karena kita mempersepsinya dengan penglihatan, mengkonsepsi rasa karena kita mempersepsikannya dengan pengecapan, rasa manis misalnya, dan mengkonsepsi bau karena kita mempersepsinya dengan penciuman. Demikian juga dengan segala ide yang kita ketahui dengan indera kita. Persepsi indrawi atas itu semua tadi adalah sebab pengkonsepsiannya dan sebab adanya ide tentangnya di dalam akal manusia. Nah, dari ide-ide tersebut itulah kemudian terbentuk kaidah pertama yang menjadi kaidah primer ini. Dan berdasarkan kaidah ini kemudian akal memunculkan konsepsi-konsepsi sekunder sebagai turunannya. Nah, mulailah daur penciptaan, inovasi, dan konstruksi. Inilah yang diistilahkan dengan kata disposisi. Dari ide-ide primer, akal melahirkan ide-ide baru. Nah, ide-ide baru itu berada di luar jangkauan indera meskipun digali dan dikeluarkan dari ide-ide yang diajukan oleh indera kepada akal dan pikiran. Teori disposisi ini itu sesuai dengan dalil-dalil dan eksperimen-eksperimen. Ia dapat menafsirkan secara tepat semua satuan konseptual. Berdasarkan teori ini kita dapat memahami bagaimana konsep sebab akibat atau kausalitas, begitupun juga dengan substansi, begitupun juga dengan aksiden, wujud, unitas muncul dalam akal manusia. Semuanya itu adalah konsep terdisposisi yang diciptakan akal berdasarkan ide-ide yang terindrai atau ide-ide yang didapatkan dari pengalaman empiris. Nah, itulah 4 teori sumber-sumber pengetahuan. Nah, dari keempat teori ini kemudian bisa melahirkan beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana dengan sumber pengetahuan seperti intuisi yang eksistensinya itu benar-benar ada? Nah, bagaimana dengan sumber-sumber pengetahuan yang didapatkan melalui wahyu atau yang langsung dari prima causa dari Tuhan misalnya? Mungkin pertanyaan itu apakah sudah terangkum dalam keempat teori ini ataukah masih ada teori-teori di luar sana yang kemudian belum terangkum dalam keempat teori ini? Nah, itu bisa saja kita kaji lebih jauh di kesempatan berikutnya, atau teman-teman sendiri yang melakukan pengkajian terhadap sumber pengetahuan yang belum tercover dari keempat teori ini. Selanjutnya kita kembali kepada pembahasan mengenai level kebenaran setelah kita tadi mengkaji mengenai sumber-sumber pengetahuan. Nah, pada level kebenaran itu kemudian terdapat 4 tingkatan, di mana yang pertama itu adalah empirik. Empirik ini
adalah kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman, di mana keterlibatan panca indera yang bersifat konsisten, real, sistematis, dan faktual. Nah, misalnya manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh oksigen, dan sebagainya. Nah, itu adalah faktual dan tidak perlu membutuhkan pembuktian-pembuktian aktual lagi. Yang kedua itu pada tingkatan logik atau tingkatan logis. Tingkatan logis ini, rumusan berpikir rasional itu menggunakan akal sehat. Contohnya itu misalnya, agar seluruh masyarakat dapat menjangkau internet, maka fasilitas infrastruktur itu harus tersebar merata di seluruh wilayah. Ini adalah pengetahuan atau kebenaran secara logis. Kalau level kebenaran empirik ini tadi biasanya digunakan pada disiplin-disiplin sains, ilmu-ilmu pengetahuan alam misalnya. Nah, kalau pada level kebenaran logis ini biasanya dirumuskan melalui disiplin keilmuan matematika dan turunannya seperti kalkulus, statistik. Nah, jikapun digunakan pada disiplin lain, tapi metode epistemologinya itu menggunakan disiplin-disiplin matematis. Kemudian ada pada level berikutnya itu adalah etik. Pada level etik ini itu kesesuaian moralitas sosial berdasarkan konvensional atau kesepakatan. Nah, jadi misalnya nih, penghargaan pada adat istiadat, kepatuhan pada hukum yang berlaku di sebuah wilayah. Nah, itu adalah kebenaran etis. Ini biasanya berlaku pada disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial atau digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Nah, dari empirik yang pertama, kemudian logik, lalu etik, dan yang terakhir itu adalah metafisik. Pada level metafisik ini dapat dipahami oleh akal atau asas rasionalitas walau tanpa dasar-dasar bukti-bukti empirik langsung. Nah, jadi meski tanpa pembuktian indrawi, tapi secara logika dan akal sehat juga secara etis itu bisa diterima. Nah, contohnya misalnya agama, filsafat, sehingga kita sederhanakan bahwa kebenaran itu jenisnya ada 3. Yang pertama, saya simpan di mana ya? Di sini saja. Jenis kebenaran. Nah, yang pertama itu kebenaran realitas atau kebenaran faktual. Nah, kebenaran realitas ini kalau dalam bahasa Arab itu hak. Lawan katanya itu adalah batil. Nah, kebenaran yang kedua itu adalah berdasarkan personality atau person yang menyampaikan atau yang mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah sidik. Lawannya itu adalah katsib. Kemudian jenis kebenaran yang ketiga itu adalah kebenaran statement atau struktur kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah sah atau lawan katanya itu adalah galat atau kata. Nah, itulah jenis kebenaran dalam teori kebenaran. Nah, kita sudah selesai membahas. Jadi posisi teori kebenaran itu ada di sini, dan kemudian posisi teori mengenai sumber pengetahuan tadi itu ada di sini. Nah, berdasarkan teori kebenaran ini, jika diimplementasikan, mohon maaf, bisa saja apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah kebenaran atau bisa sebuah kebenaran. Nah, kembali kepada pemahaman teman-teman mengenai sejauh mana memahami kebenaran. Terima kasih.